Welcome back again with Kang Adi Channel. Siang hari ini saya ingin berbagi dengan kalian ya teman-teman ya. Setelah semalam ngonten ternyata gagal, hasilnya jelek banget. Nah kali ini kita akan bahas gimana caranya hanya dengan modal CapCut dan Canva saja kalian tetap bisa dapat cuan. Bahkan bisa jutaan loh perharinya. Nah sebelum dilanjutkan pastikan like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kita masuk intro dulu. Baik teman-teman semua ya, jika di video yang lalu, baik teman-teman, jika di video yang lalu kita sudah bahas ya bagaimana cara berjualan tanpa produk. Dan mungkin kali ini sama, tetapi kita akan naik lagi levelnya ya ke level mungkin medium ya atau mungkin intermediate. Karena terus terang aja nih, saya pun baru menemukan konsep dan idenya tadi malam ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa saja sih Kang yang dibutuhkan untuk mendatangkan sebuah penjualan dengan produk-produk yang berasal dari hanya gambar saja ya teman-teman ya. Nah yang pertama pastikan kalian cari dulu tuh resource-nya ya. Yang pertama resource-nya adalah produk-produk yang sedang trending berdasarkan niche kalian. Yang kedua, kalian pastikan berapa banyak produk-produk tersebut terjual ya teman-teman ya dari seller-seller yang terpercaya. Nah dengan begitu kalian bisa mendapatkan traffic yang lebih. Dan mungkin nomor tiga ini ada poin plusnya ya yang harus kalian tonton sampai habis supaya kalian tuh nggak ketinggalan banget ya teknik-tekniknya. Nah langsung aja kita cekidot ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya. Nah ini sudah saya siapkan untuk template-nya ya teman-teman ya. Jadi satu nyontek banget iklan yang cukup pendek 15 detik tapi itu powerful banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau di dunia digital marketing ini tuh bagian dari campaign ya teman-teman ya. Tapi tidak ada salahnya juga buat kita para afiliator nih nyoba campaign seperti ini. Nggak rugi tuh teman-teman ya. Mereka saja bisa mendatangkan penjualan yang cukup lumayan dengan campaign tersebut. Nah oleh karena itu yang pertama teman-teman harus siapkan dulu template-nya ya teman-teman ya. Kalau ini template-nya saya bikin sendiri dan masih ngarang-ngarang ya karena ini semalam dadakan. Jadi yang saya persiapkan adalah template seperti ini ya, template Ramadan. Kemudian foto saya sendiri yang baru saya tag ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya siapkan di sini adalah informasi mengenai spesial diskon ya. Nah untuk yang kedua teman-teman ya, di sini kita mulai nih sematkan platform yang akan kalian promosikan ya, misalnya TikTok Shop, kemudian Tokopedia atau mungkin Shopee ya teman-teman ya. Nah jangan lupa juga nih produk-produk ini tuh sesuaikan dengan niche kalian. Misalnya ada yang produknya fashion, mom and baby, household dan sebagainya ya teman-teman ya. Ini kalian pastikan harus bisa bikin seperti ini ya teman-teman ya, karena dengan begini kalian bisa mengundang rasa penasaran ya teman-teman ya. Dan kemudian ini adalah bagian call to action. Nah kalau saya teman-teman ya bikin template seperti ini, saya akan tarik trafficnya nanti di live sale ya teman-teman ya, atau di live streaming saya. Nah kira-kira Kang setelah ini apa sih kok sama kayak yang kemarin? No sebentar teman-teman ya. Jadi yang membedakan konten ini adalah di mana template yang sudah jadi ini kita isi dengan voice over ya teman-teman ya. Nah lalu bagaimana nih cara membuat sebuah voice over yang menarik untuk konten yang akan kita posting nantinya ya teman-teman ya, sehingga bisa mendatangkan penjualan. Kita next ke video berikutnya. Nah buat teman-teman ya, kalau misalnya nih kalian belum punya mikrofon seperti ini, karena kebetulan alat yang saya gunakan ini menggunakan recording tag PA6 dan juga audio interface Behringer Euphoria UMC 22. Nah, kedua alat ini biasanya banyak dipakai oleh para konten kreator, voice over atau mungkin YouTuber ya teman-teman ya, yang ingin menghasilkan audio yang bagus. Dan mau tidak mau ya teman-teman ya, kalian juga harus mulai berpikirkan apakah perlu atau tidaknya investasi alat konten. Tetapi jika memang kalian misalnya belum mau investasi, sederhana saja, kita langsung masuk ke situs yang ini aja. Nah kalau kalian misalnya hanya record suara melalui handphone ya teman-teman ya, misalnya dipegang seperti ini recordnya pun nggak ada masalah teman-teman sebenarnya ya. Yang penting kalian boleh trial and error dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa dengarkan sendiri kualitasnya seperti apa. Nah kalau misalnya kalian nih pengen dapat suara yang agak enak kemudian atau mungkin yang enak ya seperti dalam studio, ini kalian bisa menggunakan Adobe Podcast ya teman-teman ya. Jadi yang bagian pertama ini ada enhance speech ya di sini ya. Di sini untuk remove noise dan echo dari suara kita nih. Jadi kadang-kadang nih ya kita nggak sadar ketika ngonten itu suara-suara di luar masuk ke dalam
konten kita atau live streaming kita, dan bahkan mengganggu sekali. Ada suara ayam lah, anak-anak main lah. Kan sayang ya teman-teman ya, sudah bikin template yang bagus, terus bisa buat isi voice over ternyata malah ada noise-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua ini, jika kalian menggunakan mikrofon, nah teman-teman di sini aja bisa ya teman-teman ya. Atau ketika misalnya mau langsung edit aja deh kayak DAW, ini bisa di sini teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi teman-teman semuanya, saya lebih banyak menggunakan DAW ya, meskipun di DAW ini agak cukup rumit, dan untuk Reaper sendiri rasanya sih menurut saya agak kurang ya si fitur-fiturnya dibandingkan dengan Studio One. Tapi buat saya sebagai pemula di voice over ini sangat apa ya, kepake banget, karena ini ya teman-teman ya, kalau kalian mau dengar hasilnya seperti ini. Hilal diskon udah kelihatan. Kalau kamu cari harga murah, ini waktunya masuk ke TikTok Shop. Cari handphone, alat konten, atau apapun, kalian bisa dapetin harga yang ciami banget. Langsung aja join on live streaming Kang Adi jam 9 malam. Nah, ini tuh sudah saya record dari sejak tadi pagi. Saya coba-coba ya teman-teman. Itu pun saya bikin skrip dulu. Nah, biasanya teman-teman semua ya, kalau saya bikin skrip itu ada di sini ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini saya bikin skrip dulu di sini seperti ini. Saya tulis dulu. Jadi ini kata-katanya enak apa enggak. Kemudian intonasinya seperti apa. Ada yang powerful, ada yang ceria, kemudian ada juga yang formal ya teman-teman ya. Itu disesuaikan aja nanti dengan si konten kalian ya. Kalau misalnya isinya memang formal ya usahakan menggunakan bahasa yang formal. Tapi kalau misalnya kalian menjaring anak-anak muda gaul dan ingin bahasa gaul juga nggak ada masalah. Tapi yang jelas ketika kita bikin voice over jangan lupa bikin skrip seperti ini ya teman-teman ya. Kalau belum biasa kalian bisa gunakan Google Bard atau Gemini atau juga ChatGPT ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tadi sudah bikin template-nya ya teman-teman ya, jadi langsung aja masukin ke CapCut ya teman-teman ya. Dan ini adalah voice over yang sudah kita buat tadi, baik kita record dengan handphone ataupun dengan mikrofon ya. Jangan lupa kalau misalnya suaranya kurang kencang di sini ya teman-teman bisa masukin. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin menambahkan komersial song, kalian bisa cari di sini ya teman-teman ya. Kita cari aja komersial song. Komersial. Nah, ini ya teman-teman ya. Coba kalian pastikan apa namanya si musiknya itu sesuai dengan konten kalian. Kita dengarkan yang ini, gimana suaranya ya? Nah, ini bisa mungkin ya teman-teman, atau mungkin yang lebih energetik. Nah, ini oke juga nih. Nah, ini kita potong aja di sini, teman-teman semua. Kita potong di sini, set. Kemudian kita coba kecilin sedikit. Kira-kira gimana hasil dari kontennya ya? Kita lihat di sini. Hilal diskon udah kelihatan. Kalau kamu cari harga murah, ini waktunya masuk ke TikTok Shop. Cari handphone, alat konten, atau apapun, kalian bisa dapetin harga yang ciami banget. Langsung aja join on live streaming yang di jam 9 malam. Hilal diskon. Nah, itu ya teman-teman, kurang lebih kita bikin konten seperti ini. Nah, setelah selesai kalian langsung aja ya ekspor aja teman-teman, nanti terserah teman-teman mau di mana disimpannya ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Yang tadi yang pertama adalah kita siapkan apa namanya materinya ya, materi dari konten seperti riset produk dan kemudian produk-produk yang akan dijual ya, yang berdasarkan yang sedang trending dan sedang dibutuhkan di saat bulan Ramadan ini. Yang kedua kita siapkan CapCut dan Canva ya teman-teman ya. Nah, itu 2 poin itu. Nah, ini yang ketiga, jika kalian misalnya punya sedikit dana nih, Kang, ini saya pengen mendatangkan traffic lebih banyak lagi, gimana caranya ya? Kita langsung aja cekidot di sini ya. Nah, teman-teman nanti kalian bisa masuk ya teman-teman ya ke TikTok kalian. Nah, setelah itu kalian nanti coba masuk ke kolom promosi ya teman-teman ya. Jadi setelah kolom promosi, setelah kalian upload kontennya, itu langsung aja nanti cari. Kalian bisa mendatangkan penjualan atau mungkin meningkatkan akun atau mungkin bahkan untuk menambah follower ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sekelumit bagian yang memang bisa kita lakukan ya untuk mendatangkan si apa namanya penjualan. Lalu apakah kalau kita misalnya nggak pernah ngiklan terus tiba-tiba ngiklan Kang, apakah itu akan membuat traffic kita anjlok? Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Pengalaman saya ketika saat mengiklankan konten saya, alhamdulillah teman-teman ya, bahkan ada yang sampai FYP meskipun belum ratusan ribu tapi sudah puluhan ribu. Nah, yang ini ya teman-teman ya, yang sempat waktu itu saya iklankan cuma 15.000. Selama 1 bulan saya bisa menjual produk softbox hampir 30 ya, selama 3 bulan berturut-turut hingga TikTok Shop ditutup. Nah, ini adalah sebuah kesempatan di bulan Ramadan ini, tentunya banyak orang yang suka hunting ya, baik dari fashion, kemudian alat-alat konten atau misalnya handphone baru.
Ini coba kalian kembangkan lagi idenya ya teman-teman ya, bisa menggunakan ChatGPT atau Google Bard yang sudah saya sempat bahas di sini ya teman-teman ya. Itu pun kalian bisa rewind lagi cara membuat skrip atau konten atau target niche atau mungkin konten planner, kurang lebih puasa tinggal 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Nah, ini manfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, setelah kalian semuanya bisa membuat template seperti itu, bisa beriklan, nah pastikan ya teman-teman ya, tinggal konsistensi kita untuk membuat konten yang menarik. Dan siapa tahu dengan kita membuat template yang menarik, ada beberapa seller mungkin atau satu seller besar yang tertarik dengan konten kalian dan akhirnya mendatangkan sebuah endorsement. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ketika kita bicara media sosial itu luas banget jangkauannya. Ketika konten kita itu memang dekat dengan endorsement dan itu bisa jadi kesempatan banget. So buat kalian ya teman-teman, jadi intinya tidak ada yang instan semua ini ya. Kalau dibilang tanpa modal ya pasti pakai modal, termasuk bikin template pun kita modal tenaga dan pikiran. Kalau kalian mau waste money dengan beriklan itu tidak jadi masalah. Dosakah? Tidak teman-teman ya. Karena kali ini yang saya rasakan ketika membuat konten jualan tanpa iklan itu akan ada kesulitan ya teman-teman ya. Terkecuali kalau memang kontennya tuh pure ingin organically berkembang. Tapi karena kita ini affiliate, artinya kita pun harus berbisnis ya teman-teman ya, baik dengan TikTok ataupun dengan platform media sosial lainnya. Nah dengan begitu kalian bisa mendapatkan penjualan hanya dengan modal CapCut dan Canva saja. Nah teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa di share-share juga ya teman-teman ya. Kalau kalian misalnya mau join di Telegram, sekalian diskusi dengan saya, tukar pikiran, atau mungkin ada konten yang ingin dibuatkan di sini, langsung aja ya teman-teman ya, join di grupnya Kang Adi. Atau mungkin kalian mau pesan barang-barang yang saya gunakan sekarang, langsung aja masuk ke WA-nya ya teman-teman ya, bisa diskusi di situ. Nah, dan jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya ingin join live streaming Kang Adi sambil lihat-lihat, boleh teman-teman ya, jam 8 malam setiap hari kalau bulan puasa jam 9 malam ya teman-teman ya. Nah kalau begitu saya pamit undur, sampai jumpa di video berikutnya.